Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, alim ulama, orang-orang tua kita, pengurus, Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini dalam wirid rutin kita, hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah. Mudah-mudahan langkah kita datang ke rumah Allah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal ibadah sebagai bekal bagi kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Untuk itu mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya. Dengan rasa syukur insyaallah berkah nikmat kita, setiap aktivitas kita bersandar kepada ibadah. Karena makna syukur itu sendiri, seluruh apa yang Allah berikan kita gunakan untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini banyak orang yang bersyukur hanya melalui lisan. Setiap dia menerima nikmat ucapannya alhamdulillah, tanpa diiringi oleh sikap ketaatan kita kepada Allah. Kalau ini namanya syukur main-main. Ngucap alhamdulillah tapi masih mengeluh. Ngucap alhamdulillah aurat masih terbuka. Alhamdulillah ibu dapat rezeki. Oh alhamdulillah. Tak pakai jilbab ibu itu tadi. Tapi lancar mengucapkan alhamdulillah. Itu namanya main-main. Kenapa? Mulut hanya mengucapkan rasa syukur, tapi perbuatan menentang Allah. Ini salah. Makanya hakikat syukur itu secara universal, keseluruhan. Mulut mengucapkan alhamdulillah, hati mengucapkan rasa syukur. Apa maknanya? Berbaik sangka kepada Allah, percaya kepada takdir, ridha terhadap takdir. Selanjutnya apa? Yang ketiga, seluruh aktivitas amalan kita mencerminkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi tidak hanya sesederhana mengucapkan alhamdulillah. Karena hakikat syukur bukan lagi menengok nikmat. Tapi makna syukur itu ketika beribadah kepada Allah tanpa ada apa-apanya. Betul-betul mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah. Tidak mengharapkan surga neraka lagi Bapak Ibu. Ibu sholat mau masuk surga. Sholat motivasinya surga atau tidak? Iya ya. Kalau sempat nak masuk surga, nak sholat. Kalau itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah dijamin masuk surga. Bilal dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Abu Bakar dijamin masuk surga. Mereka sholat atau tidak? Bertambah banyak. Sampai-sampai Aisyah komplain, ya Rasulullah, ibadah engkau tuh kenapa begitu kuat? Sehingga sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Ada bapak ibu yang bengkak kaki karena rajin ibadah. Ibu tuh gara-gara tahajud tadi malam sampai bengkak kakinya. Rupanya makan bayamnya. Bayam hijau. Nah, payah. Tapi Rasulullah sampai saking lamanya berdiri, Allahu Akbar, ayatnya panjang sampai kakinya bengkak. Apa kata Aisyah? Bukankah engkau dijamin ya Rasulullah engkau masuk surga? Apa jawab Nabi ketika itu? Aku hanya ingin bersyukur. Jadi tidak berbicara surga neraka lagi. Kalau berbicara surga neraka, nanti ibu kalau sudah dijamin masuk surga,
Kira-kira datang nggak ke musola? Itu apa Ustaz? Kamu no sholat lah makanya mudah dijamin. Jadi orientasinya ada itu lagi, Bu. Tapi menunjukkan kecintaan kepada Allah. Masuk surga atau neraka itu urusan Allah. Dan Allah tukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janjinya. Apa maknanya? Kalau taat pasti masuk surga. Tidak mungkin orang taat tidak masuk surga. Itu janji Allah. Tapi syaratnya apa? Taat sampai akhir hayat. Taat diiringi tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Makanya nanti kata dia dalam hadis sahih, itu ada 3 kelompok manusia yang sedianya sudah dibukakan pintu surga untuk dia. Hadisnya sahih itu. Datang kelompok pertama Bapak Ibu, diketok pintu surga, dia mau masuk ke dalam. Apa kata Allah? Kalian tidak jadi masuk surga. Komplain dia. Kok kami tidak jadi masuk surga ya Allah? Bukankah kami itu dulu seorang yang rajin baca Quran? Rupanya ahli Quran, hafal Quran, seni Quran, baca Quran setiap hari. Tapi apa jawab Allah ketika itu? Kazzabta, engkau bohong, kata Allah. Kalian memang rajin baca Quran, kata Allah, tapi ingin disebut seorang qari. Apa maknanya? Ingin disebut orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalam hati? Hebat dia mau jadi imam. Tidak sampai. Cuman sebatas itu. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam neraka. Datang kelompok kedua, mau masuk surga juga, tidak jadi, di stop. Kalian tidak jadi masuk surga, kata Allah. Komplain dia. Wahai ya Allah, kami dulu hidup di dunia sangat dermawan kepada orang. Harta saya habis, saya bagi-bagikan. Apa kata Allah? Kazzabta, engkau bohong. Bukankah engkau dermawan itu supaya engkau disebut seorang pemurah, ingin pujian? Nah, kalau ciri-cirinya Pak, kalau nya berimpak, tidak ditulis namanya diimpak tadi, marahnya. Karena ingin dilihat. Maka kata Allah, masuk engkau ke dalam neraka. Datang kelompok ketiga, ingin masuk surga juga, tidak jadi. Kazzabta, kata Allah, kalian bohong. Dia komplain. Siapa kelompok ini? Orang yang mati syahid. Terbayang itu. Kelompok orang yang mati syahid. Tapi Allah mengatakan, kazzabta, engkau bohong. Bukankah engkau itu berperang di jalan Allah? Engkau mati ingin disebut sebagai pahlawan. Mati pun banyak orang yang berpikir ingin bangga. Banyak itu Bu. Nah, kalau saya mati nanti makam saya buat rumah, buat ini segala. Lah mati kan berpikir itu juga. Yang kita pikirkan mati itu apa? Ridha Allah. Siapkan bekal. Jangan berpikir kalau saya mati kayak mana kuburan saya, dimuliakan tak saya, disebut tak nama saya besok, terkenal tak saya, ditulis gak nama saya. Tak boleh berpikir itu lagi, ya? Karena yang pikirkan apa lagi? Ingin mudah, ya? Ingin dimudahkan Allah. Tinggal itu terserah. Makanya tidak ada yang mengindikasikan tanda-tanda orang mati itu. Oh, ramai orang begini, nggak bisa dijadikan tanda. Fir'aun pun mati, banyak orang yang memakamkan. Paus meninggal, banyak tak yang memakamkan kemarin? Banyak. Itu tidak menjadi ukuran, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bersyukur, nilai ibadah yang kita jalankan adalah maka di fikih ini kita kaji seluruh perbuatan yang kita perbuat itu, rukun yang pertamanya apa? Niat. Tergantung niat, ya. Maka niat ini yang kita sempurnakan, ya. Niat ini yang kita sempurnakan.
Itu sebagai mukaddimah. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut kajian kita kemarin. Sampai di mana kaji awak, Bu? Kenapa saya ingat? Maka saya simpan videonya. Jadi ingat kajian semalam itu, sampai di sini. Sampai syarat-syarat wudu. Berapa syarat wudu kemarin? 5. Berapa syarat wudu? 5. Yang pertama air mutlak. Dah, selesai. Airnya harus air mutlak. Artinya apa? Air tidak boleh bercampur najis, tidak boleh bercampur dengan mustakmal, istilahnya dengan bekas air wudu. Yang ketiga, air ini tidak terkait dengan yang lain, kopi, gula, susu, segala macam, tapi betul-betul air mutlak. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jara ma'ala adwin al-maghsul. Setiap anggota yang dibasuh airnya mengalir, tidak boleh diusap. Sudah disampaikan kemarin. Jadi tidak ada istilah ambil air ini belum sah. Itu namanya bukan maghsul. Sementara di wudu itu seluruh anggota itu dibasuh kecuali satu, kepala. Kalau kepala bahasa Qur'annya mengusap. Wamsahu biru'usikum, kata Allah. Usaplah kepalamu. Kalau selain situ apa kata Allah? Faghsilu, basuh. Apa beda basuh dengan usap? Kalau basuh airnya mengalir. Kalau usap airnya diambil, usapkan. Jadi harus dibedakan antara mengalir dengan membasuh. Yang ketiga, alla yakuna alaihi adwin mughayyirun lil ma'. Di anggota wudu tadi tidak ada yang bisa merubah air. Paham Bapak Ibu? Di anggota wudu yang dibasuh semuanya tidak ada yang merubah air. Apa contohnya Ustaz? Sederhana saja. Ibu habis beralek, kira-kira bedak ibu berapa lapis? Berapa lapis bedak abu? 7. Ada 7 lapis. Tentu kalau dibasuh langsung wudu berminyaknya kan? Jadi ibu tadi karena orang sudah azan, dia mau cepat-cepat, langsung dia basuh mukanya tanpa dibersihkan dulu. Kira-kira campuran air dengan wajah merubah air atau tidak? Merubah. Wudu tidak sah. Kenapa? Ada sesuatu di anggota wudu tadi yang dapat merubah air. Apalagi lipstiknya 3 lapis pula. Merah meriah, langsung wudu, tentu merah air tadi. Maka tugasnya apa? Bersihkan dulu. Ya. Apalagi mengandung minyak. Kalau mengandung minyak begitu ya. Bersihkan dulu. Maka supaya wudu kita sempurna, tidak merubah warna air tadi. Atau seorang tukang semen kan banyak, cat lengket semen, kira-kira merubah air atau enggak? Merubah. Bersihkan dulu baru berwudu supaya wudu tadi sempurna. Jadi hati-hati kalau ibu pakai gincu, tahu gincunya, hati-hati. Jangan langsung wudu, bersihkan dulu. Karena jangan-jangan nanti lipstik itu merubah air. Bersihkan dulu. Maka kumur-kumur, gosok gigi, bersihkan. Tidak bisa langsung wudu. Begitu. Itu rukun yang syarat yang ketiga. Warabi', syarat keempat. Ini belum wudu lagi ini. Baru mau ngambil wudu. Apa syarat yang keempat? Alla yakuna 'alal 'adwin ha'il. Bahwa antara basuhan dengan anggota wudu yang dibasuh tidak ada penghalang. Apa contohnya? Luka kaki tangannya pakai plester. Kira-kira masuk air atau enggak? Buka plesternya. Kecuali darurat. Kalau darurat nggak boleh kena air apa? Tayamum. Apa bahaya?
Jadi Islam itu mudah, tidak susah Islam itu. Syariat itu tidak ada yang susah. Oh saya buka Ustaz, tidak bisa dibuka. Kalau dibuka dan nanti tayamum, nggak bisa kena air tayamum, selesai. Cuma kadang-kadang masalah fikih ini hari ini kan banyak terjadi pertentangan. Karena hari ini banyak orang menyebutkan kalau tidak ada dalil langsung kepada Rasulullah tidak bisa dipakai. Kenapa butuh kita ijtihad ulama? Karena ilmu kita tidak sampai. Jadi tidak bisa. Itulah fungsi mazhab. Itulah fungsi mazhab dalam berfikih. Mazhab itu bukan doktrin. Mazhab itu bukan agama. Mazhab itu salah satu metode untuk menentukan hukum. Nah, jadi jangan salah paham nanti. Nah, ini terlalu banyak Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau pendapatku bertentangan dengan hadis Rasulullah, tinggalkan pendapatku, ikuti hadis Rasulullah. Bertentangan pendapat Imam Syafi'i dengan Rasulullah, yang menentukan hadis itu dari Rasulullah itu siapa, Pak? Zaman kini kok. Apakah Syafi'i ini bukan ahli hadis? Ribuan hadis yang dia hafal. Tiba-tiba ada ulama kini, ada hadisnya begini-begini. Dia tahu hadisnya dari mana? Langsung dari Rasulullah atau dari ulama? Ulama, itu nama mazhab, itu nama umum. Kalau masih berulama, berarti kita masih bermazhab. Mazhab itu apa artinya? Pendapat. Bagian dari pendapat. Makanya kenapa ada mazhab? Kita tidak bisa mengelola, Bu. Kita tidak bisa mengelola. Mulai dari nanam padi sampai muncul padi, jadi beras dimasak jadi nasi. Ibu mau mulai dari nanam, tidak kuat. Apa fungsi mazhab? Kita tinggal makan. Nah, jadi nasi barangkali. Begitulah perjuangan ulama-ulama terdahulu. Maka disimpulkan. Jadi salah satu syaratnya apa? Tidak ada penghalang antara basuhan dengan air. Boleh, silakan Bu, kita mengalir. Yang lukanya sikit. Luka sikit. Itu yang nggak boleh nggak bisa kena air. Apa harus yang semua? Enggak. Yang tidak kena air ditinggalkan. Ya kan bisa dilap di atas saja di bawah. Misalnya lukanya di bawah sikit ini. Jadi tangan dulu kan bisa dilap dari atas saja gitu. Iya, kan tidak sampai air nanti. Jadi penghalang. Menjadi kalau tidak boleh tayam, itu saja, Bu. Konsekuensi hukum itu dua itu saja. Tidak ada istilah usap, tidak basah juga dia. Nah, boleh tayamum. Basahkan yang bisa dibasahkan, selebihnya tayamum. Itu saja, selesai. Basahkan yang boleh dibasahkan, selebihnya tayamum. Yang namanya mengalir tidak mengenai anggota, itu namanya bukan basuhan. Apa contohnya? Tato, cat, kutek, banyak tuh, Bu. Tengok di mall-mall tuh kadang kita sholat ya ada ya ibu-ibu atau ibu-ibu lah kebanyakan, dia rajin sholat. Iya dah, rajin setiap waktu sholat dia rajin. Allahu Akbar. Tapi tengok kukunya, Bu. Kasihan kita. Kira-kira wudhunya sah atau tidak? Enggak. Kalau tidak sah wudhu, untuk apa sholat? Nah, kalau tidak sah wudhu, untuk apa sholat? Jadinya rajin sholat, tapi kukunya bertambah-tambah, bertempel. Alisnya ditanam, mukanya dikasih plastik. Banyak macam ini. Makanya sebetulnya ada kaitan merubah bentuk dari takdir Allah itu efeknya banyak. Ya, mau cuci muka asli hilang, ya tinggal plastik. Hidung plastik, dagu plastik.
Banyak enggak hari ini? Banyak. Ya. Gara-gara ingin cantik, enggak mau tua, akhirnya dipakai plastik. Menolak tua Bu ya. Saya yakin bapak-bapak ini, bapak suka yang asli atau yang plastik, Pak? Maulah yang asli ya, naik yang plastik. Allahu Akbar. Sederhana saja. Kita pertanyakan wudunya sah atau tidak. Nah, ini masalahnya. Ya, silakan Pak. Gimana kata yang kalau seandainya tangan kita dikasih bebas? Apa Pak? Saya masih ragu bertanya di gimana pula caranya kita disuruh bertayamum supaya wudhu kita ini dengan adanya sapas. Ya kan tidak boleh kena air Pak. Gimana caranya Ustaz? Ya tayamum, gimana cara tayamum? Ambil tanah, apa muka, habis itu tangan, dua itu aja anggotanya. Yang kena kata Ustaz. Yang kena bisa dibasuh. Gimana ceritanya kayak itu? Ya sebagian ulama mengatakan wudhu kita anggota yang tidak dibasuh tadi jangan dibasuh. Tapi setelah itu kita harus bertayamum. Karena tayamum tidak boleh kalau ada air. Nah itu persoalannya. Tapi tayamum itu kan dua caranya Pak. Penyebab tayamum itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama tidak ada air. Yang kedua tidak boleh kena air. Tapi ada sebagian ulama ketika ada air kenakanlah yang kena air. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat. Nanti sampai kita di bab tayamum. Karena belum sana maka Bapak bingung. Ada nanti bab tayamum. Ada kaifiat-kaifiatnya, ada pendapat-pendapat ulama. Samalah dengan Umar Pak. Dia mandi wajib. Air tidak ada. Umar bin Khattab akhirnya apa? Berguling-guling dia di tanah. Berguling-guling di tanah. Tentu diajukan ke Rasulullah baik tayamum junub ataupun tayamum menghilaskan hadas kecil sama. Padahal logika kita kan tidak nyambung. Maka syariat fikih tidak bisa dilogikakan. Tetap dia mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah begitu. Artinya kalau memang tidak bisa kena air tayamum saja. Boleh pilihannya seperti itu. Paham Pak? Masih ragu? Nanti sampai ke bab tayamum. Tertarik pada itu. Ibu ini kan ingin cantik terus. Lah. Iya. Ingin cantik terus. Benar orang itu tak perubahan. Iya. Ibu itu biasanya gitu, pelihara badannya segala macam. Sehingga untuk mencantikkan badan itu, hari ini kan banyak orang pakai tato. Boleh nggak dengan semua pakai tato? Atau ada jenis lain yang membolehkan? Boleh nggak pakai tato? Ini sebetulnya masuk kepada hukum kontemporer namanya itu. Hukum kontemporer itu apa? Al-asirah, hukum hari ini. Kalau masalah jawas boleh tidak boleh, status tato kembali kepada hukum melukis. Melukis ini kan artinya banyak pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi kita bukan berbicara hukum tatonya, bukan berbicara hukum tato, hukum efek dari tato. Ketika tato kita buat, kira-kira masuk air atau tidak? Dijamin nggak dia nggak pernah hadas besar? Pasti pernah dia hadas besar. Gimana cara mandi wajib? Sementara kalau ada sebesar kuku tidak terkena air, mandi wajib tidak sah. Tato itu sebesar apa? Dimanapun tato itu dilukis, wajib dia basah. Artinya apa? Bukan hukum tatonya yang kita kaji, efek daripada memakai tato. Berarti kalau sesuatu itu membuat menjadi haram, maka hukum itu menjadi haram. Itu istimbat hukumnya. Sama kayak wudu hukumnya apa Pak? Enggak. Wudu hukum asalnya terserah Bapak mau wudu atau tidak, hukumnya apa?
sunat. Tapi ketika wudhu untuk sholat, jadi hukum apa dia? Wajib, karena sholat jadi bukan hukum wudhunya tadi, efek dari sholat membuat wudhu tadi hukumnya wajib. Itu usul fikih. Bukan hukum tato boleh tak boleh, efek dari tato tadi membuat orang hadas besar seumur hidup. Nggak sah mandinya, nggak sah mandi, nggak sah wudhu, nggak sah wudhu, nggak sah sholat, nggak sah sholat. Tahu lah kita apa? Begitu. Karena dari satu ada seseorang anak muda bertato, bangga dengan Tatonya. sudah itu dia udah agak berumur, Tobat dia. tentu dia harus sholat, harus mandi. Apakah sedang bertato tidak bisa Dihilangkan. Oke. Kan banyak itu kita tengok di posket segala macam preman tobat. Makanya saya larikan ini kepada hukum usul fikih itu apa katanya? Ad-durara tubihul mahzura. Sesuatu yang darurat itu dibolehkan tubihul mahzura sehingga menghilangkan kemudaratan. Tato ini menghilangkannya sulit atau tidak? Sangat sulit. Bisa mencelakakan diri. Maka ketika itu orang yang bertato bertaubat, tatonya tidak hilang, insya Allah diampunkan Allah. Kenapa? Tidak mungkin dia tidak berniat untuk menghilang. Kalau adalah alatnya mungkin bapak ibu yang tidak membuat mahzur darurat, mungkin dia hilangkan. Dia apa? Cuman karena sudah terlangsung, maka insya Allah Allah ampunkan. Makanya banyak kita tidak mudah juga mengklaim preman, taubat dia, tatonya masih ada. Dia bukan ingin punya tatonya, tapi karena tato ini sulit untuk dihilangkan, dia sudah bertaubat kepada Allah, maka hukum usul fikih tadi masuk dia. Darurat bisa menghilangkan sesuatu yang jadi sesuatu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya tuh Ustaz. Ya silakan. Saya pernah menegur orang Yang bertato. kan contoh hari ini para pula itu kan ditato tangan ditato segala macam ini ditato Tunggu dulu Bu, sabar dulu. Kok makin menarik kaji Bu. ya ini apa kejadian itu kan tato. Iya. Tato itu gambar. Gambar ya, gambar. Nah, jelas. Makanya saya tanya, apakah gambarnya dipermasalahkan atau alatnya yang dipermasalahkan? Jadi Kalau alatnya tenang. Ya kan kalau naik ada orang-orang Arab juga bilang, orang Arab. henna. Jena namanya. Henna. Itu semua itu. Itu menurut saya itu memperlihatkan. Artinya di sini, makanya tadi kembali kepada hukum asal. Tato melukis sendiri itu banyak pendapat ulama. Tapi kalau bagi saya, lukisan kalau saya pribadi itu tidak haram. Toh foto kiai kita taruh. Itu kan gambar juga tuh, foto orang tua. Tapi sebagian orang itu dia haramkan, maka pas ke rumah ada foto satu pun. Dia haramkan. Tapi kalau sebagian ulama kebanyakan, ya termasuk Yusuf Qardawi, dia menghalalkan selagi dia tidak berbentuk asnam atau patung. Dia tidak berbentuk patung. Apalagi benda tak bernyawa. Kayak ibu pakai gambar bunga, henna, itu secara hukum asal boleh dia. Tapi kalau tato gambar tadi menyebabkan mandi kita tidak sah, itu dia menjadi haram. Maka henna tidak haram. Kenapa? Dia meresap, dia tidak menghalang air. Makanya hebat orang-orang tua kita dulu. Ada istilah malam bainai. Bainai itu tidak haram. Kenapa? Tidak menghalang air. Karena ini itu yang tinggal itu apa? Sisanya sudah meresap. Maka kalau orang dulu tanda-tanda orang baru itu apa Bu? Bainai tangan. Ambo pun bainai dulu. Kalau sempat haram nanti tidak sah mandi wajibnya. Ini masalahnya. Makanya berbentuk henna, inai atau cat rambut yang meresap kan ada. Apa bahasanya colak?
Atau yang hitam itu ihtikal. Nah, dia tidak meresap, dia tidak menghalang air. Tapi kalau rambut ibu besok merah, habis itu kuning, habis itu hijau, itu mencat namanya tuh. Kalau cat, nah masuk air, nah, selamatlah junub seumur hidup. Karena rambut tadi sudah dicat. Begitu. Maka kalau hukum menggambar kembali kepada pendapat masing-masing. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tapi kalau pribadi saya masih memajang foto ulama masih. Kenapa? Bagi saya tak haram. Dan ini tidak boleh kita pertentangkan. Sebab ada sebagian pendapat TV pun tidak boleh sama dia. Ya, gambar pun tidak boleh. Yang pendapat, tapi ini jangan jadi masalah di masyarakat karena seluruhnya ada pendapat ulama. Tapi kalau patung ya tidak boleh. Satu pun ulama mengharamkan. Kalau saya mati nanti buat patung saya di depan, tidak boleh itu. Itu memang haram dia. Malaikat tidak bisa masuk. Malaikat rahmat tu hilang dia, tidak mau masuk ke rumah tersebut. Jadi kalau ada patung di rumah awak, patung bukan boneka. Boneka lain. Kalau patung itu kan prasasti, model ditaruh, dimuliakan. Maka hal seperti itu malaikat tidak bisa masuk kecuali satu malaikat. Malaikat apa Pak? Malaikat maut itu tidak bisa tuh. Tetap dia masuk ke dalam. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, duhulul waktu lidaimil hadas. Masuk waktu bagi orang yang terkena penyakit hadas yang berterus-terusan. Ini juga mahzur juga nih Pak. Ada orang menetes terus buang airnya, atau kentutnya tidak bisa ditahan, kentut terus, tiap keluar, atau pipisnya keluar, udah pakai pempes. Maka syarat orang seperti ini sah dia berwudu ketika sudah mau masuk waktu. Jadilah masuk waktu, Allahu Akbar, dia wudu. Ketika dia berwudu sholat, di dalam sholat netes pun dia, wudunya tetap sah. Makanya syariat itu tidak susah. Ya, jadi sudah dikasih rambu. Jadi yang normal itu cuma 4. Yang syarat yang kelima ini khusus nih, orang-orang yang terkena penyakit dawam al-hadas namanya, daimul hadas. Orang yang berhadas terus-terusan. Bahasa kitanya apa? Nggak tahunya kalau buang air kecil keluar. Orang seperti ini Allah maafkan, tapi ada syarat. Wudu setelah masuk waktu ketika dia mau sholat. Berarti wudunya tiap mau sholat. Begitu. Ya Bu, silakan Bu. Banyak ibu-ibu ke bertanya. Ya. Bermakeup. Iya penting Bu, cantik itu harus. Enggak, saya bilang harus dicuci Bu. Jangan sampai nanti make up tadi merubah airnya. Jangan salah paham kaji nanti. Kalau make up sedikit kan tidak merubah. Ancak bono. Sah sholat selama wudhu tidak itu aja kuncinya Bu. Selama wudhu tidak batal. Maka ibu kalau ada kondangan, ada nikahan, kan malas itu kalau make up terpasang itu kan payah itu merubahnya itu. Pakai wudhu dulu. Nanti pas zuhur biasa sholat tak perlu lema apa juga. Ini tidak hanya gara pesta tak jadi sholat. Kenapa? Takut make upnya hilang. Takut make up hilang. Apalagi calon pengantin yang tidak sholat gara-gara make up la ilaha illallah. Tentu dicabut keberkahannya. 3 bulan sampai bulan hancur tuh rumah tangga itu. Kenapa? Tidak dimulai dengan sesuatu yang baik di sisi Allah. Habis. Kok sebentarnya Bu? Terakhir Bu, apa yang mau ditanyakan tadi? Udah diwakilkan. Alhamdulillah. Berarti dia meresap kayak inai. Begitu saja. Berarti dia
meresap. Kan ada yang meresap merah. Kayak orang-orang dulu kan makan buah apa tuh Bu? Dulu buah merah-merah itu kan sampai no merah. Itu sirih. Kan merah itu. Payah hilangnya, tapi dia meresap. Begitu. Meresapnya. Insyaallah. Jadi insyaallah besok kita masuk rukun. Mudah-mudahan kajian kita hari ini benar datangnya dari Allah, tentu berdasarkan kitab. Saya tidak berani berdasarkan pendapat pribadi. Masalah Bapak tadi, masalah tayamum, insyaallah sampai kita nanti Pak. Kita bahas masalah tayamum, gimana caranya, apa yang kita lakukan sampai bab sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.